Kita dapatkanlah beberapa profil target. Tersangka 173 kilo itu kita tangkap di Molaboh, Aceh Barat. Menerima barang itu sama saya jumpa di tengah laut sama speedboat. Saya tidak menyampaikan itu lumbung, tetapi barang yang ada, terakhir yang 173 itu dikirim dari daerah Malaysia. Parkir. Kamu namanya siapa? Beginilah suasana penangkapan Syarifuddin alias Puyong oleh jajaran Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di daerah Pasipinang, Kecamatan Maurbo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 2 pekan silam. Kamu tunjukin ya, kamu jujur ya. Diduga kuat, Syarifuddin alias Puyong merupakan kurir sabu jaringan internasional yang kerap menyelundupkan sabu ke Indonesia. Udah motor. Coba turun dulu. Turun. Cari dulu motornya. Buka. Kamu lihat. Coba. Kamu liatin. Polisi menduga di tangan Puyong barang bukti ratusan kilogram sabu disembunyikan. Ada nggak di motor ini? Bawa. Ada nggak barangnya? Motor nggak ada. Ada. Di rumah ya. Di rumah ya. Udah, tunjukkan. Terima kasih. Ya. Tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kemudian bergerak cepat ke lokasi persembunyian Muhajir Nurdin di Kelurahan Tanjung Menye, Tanah Jamboaye, Aceh Utara. Muhajir ditangkap karena memberikan perintah kepada Syarifuddin untuk mengambil dan menyimpan ratusan kilogram sabu. Duduk. Siapa nama kamu? Hah? Muhajir. Di mana barang buktinya? Barang apa, Pak? Sabu. Ada teman-teman. Di mana? Nggak ada teman-teman. Kamu suruh siapa? Itu ada. Lemah Biung ada. Hah? Lemah Biung ada. Ini apa? Kamu kenal nggak sama dia? Kenal. Kamu di mana barangnya? Di rumah. Benar ya? Tunjukkan nanti ya. Kepada kami ya, kooperatif kamu ya. Oke. Ayo. Sekitar bulan Juli, kita memang sudah menangkap ada beberapa rangkaian sebelumnya. Ada yang 36 kilo, 38 kilo, dan kemudian ada yang 4 kilo. Nah, dari setiap pengembangan kasus itu, saya dan tim melakukan analisa untuk mengembangkan siapa sih jaringan-jaringannya lagi. Nah, kemudian kita dapatkanlah beberapa profil target dan kemudian kita lakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan dan juga kita mendapatkan informasi dari masyarakat. Nah, sehingga kita bisalah menemukan yang tersangka 173 kilo itu, tepatnya kita tangkap pada tanggal 27 September di Molaboh, Aceh Barat. 173 kg sabu ini ditemukan di rumah tersangka Syarifuddin. Sabu ini dikemas ke dalam teh Cina berwarna hijau. Diduga kuat, sabu dipasok dari Malaysia melalui jalur laut. Syarifuddin dan Muhajir kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Siapakah Syarifuddin dan Muhajir ini? Syarifuddin alias Puyong merupakan warga dusun Babawan Lorong Nelayan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Ia merupakan wira swasta dan hanya mengenyam pendidikan hingga lulusan sekolah dasar. Syarifuddin berperan mengambil sabu di tengah laut, kemudian menyembunyikannya di tempat aman. Sementara itu Muhajir Nurdin merupakan warga Tanjung Menye, Tanah Jamboaye, Aceh Utara.
Ia berperan memberikan perintah kepada Syarifuddin untuk mengambil sabu di tengah laut dan menyimpannya. Mereka ini mengambil sabu di tengah laut, kemudian ada bot lain atau kapal lain, kemudian mereka bertemu di sebuah titik yang sudah dijanjikan dan di mana mereka berkomunikasinya dengan menggunakan HP satelit. Nah, kemudian terjadi handover atau ship to ship di tengah laut, kemudian dibawa kembali ke Aceh. Ini kita duga dari Myanmar ya, di mana itu ada Golden Triangle. Nah, kemudian dari Myanmar itu turun ke Thailand kemudian turun ke Malaysia. Nah, dari Malaysia inilah yang banyak modusnya diselundupkan melalui via jalur laut seperti yang tadi saya sampaikan, dan ketemu di tengah laut, kemudian handover ship to ship, dan kemudian masuk ke Indonesia. Jejeran sabu ini dikemas ke dalam bungkusan teh Cina. Tujuannya adalah untuk mengelabui petugas dan menyamarkan kemasan sabu. Temuan sabu dikemas ke dalam teh Cina bukan kali ini saja terbongkar. Lantas, apa tujuan kartel sabu internasional selalu mengemas sabu ke dalam bungkusan teh Cina? Ada sindikat-sindikat tertentu di daerah penghasilnya di Golden Triangle sana. Jadi makanya kita temukan di lapangan itu ada yang teh Cina warna hijau, warna kuning, kemudian ada lagi yang terbaru ini warna orange. Nah, ini hipotesa kita adalah karena itu dari sindikat yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Nah, hipotesa yang kedua, karena memang di sana hanya teh Cina itulah yang bisa memuat bungkusannya kira-kira 1 kilo gitu. Nah, kalau misalnya dimasukkan bungkusan kopi mungkin kecil-kecil ya gitu ya. Nah, jadi teh Cina ini yang beredar di sana itu juga kemasannya kira-kira cukup atau pas untuk dimasukkan 1 kilo. Kita dapatkanlah beberapa profil target tersangka 173 kilo itu kita tangkap di Molaboh, Aceh Barat. Menerima barang itu sama saya jumpa di tengah laut sama speedboat. Saya tidak menyampaikan itu lumbung, tetapi barang yang ada, terakhir yang 123 itu dikirim dari daerah Malaysia. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya memusnahkan 173 kg sabu yang disita dari kurir sabu jaringan internasional. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengatakan, dengan gagalnya penyelundupan narkoba ini, setidaknya 1,85 juta jiwa terselamatkan. Sabu ini dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Inilah dua kurir sabu jaringan internasional yang baru saja ditangkap Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Keduanya bernama Syarifuddin dan Muhajir. Mereka diiming-imingi uang puluhan juta rupiah untuk mengambil dan mengedarkan sabu di wilayah Aceh, Medan, dan Jakarta. Kepada tim telusur TV One, Syarifuddin dan Muhajir menceritakan perkenalannya dengan bandar sabu hingga akhirnya mau menjadi kurir sabu. Saya bulan Agustus dapat telepon, suruh cari pawang, dapat Bang Buyung, suruh ambil barang di laut. Lepas itu kan taruh di rumah Bang Buyung. Lepas itu baru saya telepon Bang Buyung, ambil barang 100, 85 terbang, tinggallah 165. Hasan. Di Malaysia dulu saat saya kerja bangunan di Malaysia, dia buat mie Aceh di Malaysia. Dulu suruh cari sopir sama saya, udah saya cari sopir. Nah, bawalah yang di Medan hari itu. Kena juga di Medan tuh. Lepas 3 bulan yang lalu, cari pawang lagi saya. Oh lah, Bang Buyung lah pawangnya. Terus tangkaplah kayak gini.
tangkap sama Polda Metro Jaya. Ia kenal dengan Hasan di Malaysia saat masih bekerja menjadi kuli bangunan di negeri jiran. Muhajir dijanjikan upah 50 juta rupiah. Belum sempat menikmati uang tersebut, ia keburu ditangkap. Saya harap janganlah, karena saya pun sangat menyesal nih. Ada anak masih kecil, masih tetek ya, masih anak kecil, masih ada ibu. Saya harap janganlah hukuman mati. Saya sangat menyesal juga. Sarifuddin alias Puyong terlibat kartel sabu jaringan internasional karena menerima tawaran Muhajir. Ia baru menerima uang 70 juta rupiah dari yang dijanjikan sebesar 300 juta rupiah. Awalnya saya kenal dulu sama Muhajir, kira-kira 1 bulan, baru dikasih job. Mau kamu ngambil barang di sana? Mau. Baru dikasih nomor kepada Hasan. Nah, saya langsung bicara sama Hasan, oke, saya jemput. Sarifuddin alias Puyong merupakan nahkoda kapal. Karena mahir membawa kapal, Sarifuddinlah yang mengambil sabu di tengah lautan. Menerima barang itu sama saya jumpa di tengah laut sama speedboat. Sama siapa? Sama punya speedboat. Terus? Ya udah, kayak gitu sampai ke titik nolnya kami jumpa dan dioper langsung kami balik. Memang pakai tas, ada tas tuh dia sendiri yang warna biru. Berapa banyak? 250 kilo. Berapa? 250 kilo. Berapa tas? 5, 6, 7 tas. Menurut Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, kedua tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Dengan hukumannya maksimal pidana mati. Republik ini oleh kartel sabu jaringan internasional rupa-rupanya sudah dijadikan pangsa pasar yang menggiurkan sebagai tempat penjualan narkoba. Ini berdasarkan data dari instansi dari BNN, itu kurang lebih 3,6 juta pecandu narkoba menjadi perhatian khusus dari Bapak Presiden dan sudah dibentuk Satgas Pusat Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, termasuk Satgas Daerah, khususnya Polda Metro Jaya. Kita sudah membentuk Satgas Da, baik dari sisi pencegahan melalui kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif pencegahan, serta penindakan secara tegas terhadap sindikat-sindikat peredaran gelap narkoba. Pada sejumlah tangkapan, sabu dipasok dari Malaysia dan Thailand. Apakah kedua negara ini dijadikan sebagai lumbung penghasil sabu? Saya tidak menyampaikan itu lumbung, tetapi pengendali, buktinya barang yang ada itu terakhir yang 123 itu dikirim dari daerah Malaysia melalui pelabuhan yang ada dari sana, pelabuhan tidak resmi, dikirim ke Aceh, perairan Aceh. Kita dapatkanlah beberapa profil target tersangka 173 kilo itu kita tangkap di Molaboh, Aceh Barat. Menerima barang itu sama saya jumpa di tengah laut sama speedboat. Saya tidak menyampaikan itu lumbung, tetapi barang yang ada terakhir yang 123 itu dikirim dari daerah Malaysia. Sebelum terbongkarnya selundup sabu 173 kg pada bulan Juni silam, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya juga membongkar penyelundupan sabu ke dalam mangkuk.
Sindikat sabu Selangor Lombok berhasil dibongkar kepolisian. Barang haram sabu dengan bobot 12 kg lebih dikirim melalui jasa ekspedisi. Untuk mengelabui kepolisian dan bea cukai, sabu disisipkan ke dalam 800 buah mangkok stainless steel. Terbongkarnya penyelundupan sabu ini berawal dari kecurigaan petugas bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dipepetin, dipres. Sebuah paket kargo yang dicurigai mengandung zat metapetamin diamankan petugas bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta. Paket asal Selangor, Malaysia ini kemudian dibuka paksa oleh petugas. Dari hasil pembongkaran satu buah mangkuk, bea dan cukai menemukan satu paket sabu seberat 15 gram. Bea Cukai Bandara Suta kemudian melakukan joint operation dengan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan Polda Nusa Tenggara Barat untuk membongkar sindikat narkoba Malaysia Indonesia ini. Jaringan sindikat narkoba internasional seolah-olah tidak pernah berhenti membujuk warga lokal untuk terlibat dalam roda bisnis haram bernama narkoba. Menurut Ketua Umum Garda Mencegah dan Mengobati, Arman Depare, iming-iming uang membuat kurir sabu mau terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Uang menghilangkan rasa takut, sehingga apapun mereka lakukan, mereka mau saja disuruh, mau saja melakukan hal-hal yang melanggar hukum terkait dengan narkoba. Yang penting saya dapat duit. Mengungkap jaringan narkotika atau narkoba adalah prestasi, tetapi menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba suatu kehormatan. 1000 cara dilakukan kartel narkoba untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Aparat penegak hukum harus bekerja keras untuk menggagalkan upaya penyelundupan narkoba demi menyelamatkan generasi penerus bangsa. Kamu namanya siapa? Sherifudin. Barang bukti sabu ada di mana? Jujur kamu. Jujur. Di mana? Ada di mana? Di rumah. Ada berapa banyak? Berapa karung? Berapa karung? Oke, kamu tunjukin ya. Kamu jujur. Ini dia. Ini orangnya. Benar, ini orangnya.